Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anida Zahra Khairunisa dari kelas A dan teman saya Yana Rizkia Eka Putri dari kelas B. Kami dari jurusan Teknik Elektromedis angkatan 2019. Mari kita masuk ke materi. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian X-ray konvensional dan X-ray mobile, cara kerjanya, terus bagian-bagian alatnya, komponen alat, blok diagram alat, dan yang terakhir blok rangkaian alat. Pengertian X-ray konvensional. Pesawat sinar X konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional yaitu menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya, dan bedanya dengan pesawat mobile tidak dapat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Pengertian mobile X-ray. X-ray mobile adalah alat sinar X yang dilengkapi dengan baterai charger atau tersambung langsung dengan catu daya listrik dan roda sehingga mudah digerakkan untuk dibawa ke ruang pemeriksaan pasien. Alat ini dibutuhkan di ruang IGD agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, pasien tidak perlu dibawa ke ruangan radiologi. Cara kerja X-ray konvensional. Untuk dapat menghasilkan gambar ronsen, X-ray menembakkan elektron berfrekuensi tinggi yang dikenal sebagai foton X-ray atau dihasilkan dari tabung X-ray. Cahaya tidak tampak ini akan bergerak melalui udara, menembus tubuh pasien, dan gambarnya akan tercetak oleh film. Cara kerja X-ray mobile. Terdapat dua cara kerja untuk X-ray mobile, yaitu yang pertama, sumber tegangan langsung melalui 220 volt, yang kedua melalui baterai. Alur kerja dari 220 volt adalah tegangan masuk ke step up trafo, lalu masuk ke rectifier, kemudian ke tabung X-ray. Di antara rectifier dan tabung X-ray terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, tegangan tersebut akan disalurkan ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge tegangan ke tabung X-ray dan menghasilkan sinar X. Bagian-bagian alat. Pertama, bagian alat X-ray konvensional. Itu ada bed instan, yang kedua ada kolimator, yang ketiga ada tabung X-ray, yang keempat ada meja pemeriksaan, dan yang terakhir ada hand switch. Materi selanjutnya ialah bagian-bagian alat pada X-ray mobile. Bagian alat pada X-ray ini terdapat 17 bagian. Yang pertama adalah monoblok, kedua pengatur sudut, ketiga pegangan monoblok, yang keempat kolimator, kelima tempat gulungan kabel supply, 6 tangkai ekuipotensial, ketujuh konektor for putter, 8 hand switch X-ray, ke-9 rem kaki, 10 tempat kaset, 11 magnetothermic switch, 12 kabel supply, 13 pegangan untuk perpindahan, 14 kontrol panel, 15 pengaman lengan untuk transport, 16 penyangga monoblok, dan yang terakhir adalah pengunci monoblok ketika berotasi. Materi selanjutnya adalah perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile berdasarkan komponen-komponen alat. Pada X-ray konvensional terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ialah tabung X-ray, yang kedua generator tegangan tinggi, dan yang ketiga ialah sistem kontrol. Sistem kontrol terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A.
modul pengatur tegangan, B. modul pengatur arus tabung, C. pengatur waktu exposure, dan D. modul microcontroller. Sedangkan pada X-ray mobile terdapat 7 komponen utama. Yang pertama ialah 1. card roda, yang kedua generator X-ray, yang ketiga tabung X-ray, yang keempat tube stand, yang kelima kolimator, yang keenam penyimpanan film kaset, dan yang terakhir adalah baterai. Selanjutnya adalah perbedaan X-ray konvensional dengan X-ray mobile berdasarkan blok diagram alat. Pada blok diagram X-ray konvensional, ketika pesawat dinyalakan, tegangan masuk ke power supply, kemudian akan diteruskan menuju rangkaian HTT untuk memberikan beda potensial pada tabung X-ray. Filamen dipanaskan menggunakan rangkaian pemanas filamen melalui rangkaian power supply. Karena panas yang dihasilkan, elektron-elektron bergerak semakin cepat menuju anoda. Pergerakan elektron ini kemudian dihentikan secara mendadak di anoda yang menghasilkan 99% panas dan 1% sinar X. Kemudian untuk blok diagram X-ray mobile, ketika pesawat di-on-kan, tegangan PLN akan masuk ke power supply, kemudian menuju filter yang akan menyaring noise dari tegangan PLN. Tegangan yang telah disaring masuk ke inverter, lalu diubah dari tegangan AC menjadi DC untuk pengisian kapasitor. Setelah user mengatur KV dan MA yang diperlukan, sinyal akan dikirim ke microcontroller yang akan memerintahkan main kontaktor untuk memerintahkan atau meloloskan tegangan ke anoda dan katoda pada saat penekanan pertama head switch agar filamen menyala. Main kontaktor juga akan meloloskan tegangan menuju motor driver dan rotor agar memutar anoda pada tabung X-ray. Setelah semua sistem bekerja, microcontroller akan menampilkan sinyal pada display agar penekanan kedua head switch dapat dilakukan, agar main kontaktor meloloskan tegangan DC kontaktor sehingga tegangan DC pada kapasitor mengalir kembali ke inverter untuk diubah kembali menjadi tegangan AC berfrekuensi tinggi. Tegangan tersebut diperkuat melalui HTT, kemudian disearahkan kembali menjadi tegangan DC menuju rotating anoda yang akan menimbulkan beda potensial pada tabung X-ray. Hal ini yang akan membuat sinar X terjadi. Materi selanjutnya ialah perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile berdasarkan blok rangkaian alat. Di gambar yang kanan terlihat blok rangkaian dari X-ray mobile dan di kiri terlihat blok rangkaian dari X-ray konvensional. Gambar dari blok rangkaian ini hanyalah penjelasan secara lebih rinci dari blok diagram. Jadi di sini kalian akan melihat rangkaian HTT, tabung X-ray dan sebagainya dalam bentuk komponen. Jadi sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.